Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Dr. Laurentius Arliman Simbolon, SH, MH, MM, MKN, selaku dosen pengampu mata kuliah teori hukum, serta rekan-rekan mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Nikasakti. Perkenalkan, nama saya Doni Putra, nomor BP 2533062. Kuliah S1 sebelumnya di Universitas Muhammadiyah Bukit Tinggi. Baik, perkenalkan, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori hukum hermeneutika hukum. Salah satu teori penting dalam filsafat dan teori hukum yang membahas bagaimana hukum dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Bapak dosen dan rekan-rekan yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering beranggapan bahwa hukum cukup dibaca sesuai dengan bunyi pasalnya. Namun, dalam praktik penegakan hukum, kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak ketentuan hukum yang memiliki makna luas, mengandung istilah yang multitafsir, bahkan terkadang tidak mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat yang berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penafsiran agar hukum tetap mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika hukum. Secara etimologis, kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hermeneuin, yang berarti menafsirkan, menerjemahkan, atau menjelaskan. Dalam mitologi Yunani dikenal tokoh Hermes yang bertugas menyampaikan pesan para dewa kepada manusia. Dari sinilah berkembang pemahaman bahwa hermeneutika adalah ilmu atau seni memahami pesan, sehingga makna yang dimaksud dapat diterima secara benar. Dalam ilmu hukum, hermeneutika merupakan teori yang mempelajari bagaimana seorang hakim, akademisi, maupun penegak hukum memahami dan menafsirkan suatu norma hukum agar sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dengan demikian, hukum tidak dipahami hanya sebagai kumpulan kalimat undang-undang, tetapi sebagai suatu nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Hermeneutika hukum memiliki beberapa prinsip utama. Pertama, hukum harus dipahami secara tekstual dan konseptual. Artinya, bunyi pasal tetap menjadi dasar utama, tetapi penafsir juga harus memahami latar belakang sosial, sejarah pembentukan undang-undang, dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, setiap norma hukum memiliki tujuan tertentu atau ratio legis. Oleh karena itu, penafsiran tidak boleh bertentangan dengan tujuan pembentuk undang-undang. Ketiga, hakim bukan corong undang-undang, melainkan penemu hukum dalam menghadapi perkara konkret. Hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia. Keempat, hukum harus selalu berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Apabila masyarakat berubah sementara hukum dipahami secara statis, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan zaman. Dalam hermeneutika hukum dikenal beberapa metode penafsiran. Yang pertama adalah penafsiran gramatikal, yaitu memahami arti kata sesuai tata bahasa. Sebagai contoh, apabila suatu undang-undang menggunakan istilah setiap orang, maka secara gramatikal istilah tersebut berlaku umum tanpa membedakan status seseorang. Yang kedua adalah penafsiran sistematis. Dalam metode ini, suatu pasal tidak boleh dipahami secara terpisah, tetapi harus berkaitan dengan keseluruhan sistem hukum agar tidak menimbulkan pertentangan.
Yang ketiga adalah penafsiran historis. Penafsir berusaha memahami mengapa suatu undang-undang dibentuk, bagaimana kondisi sosial pada saat itu, serta apa yang menjadi tujuan pembentuk undang-undang. Yang keempat adalah penafsiran teleologis atau sosiologis. Dalam metode ini, hakim lebih menitik beratkan pada tujuan sosial yang ingin diwujudkan oleh hukum, sehingga hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah penafsiran filosofis, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan nilai-nilai norma, keadilan, hak asasi manusia, dan cita-cita hukum. Salah satu kelebihan teori hermeneutika hukum adalah kemampuannya menghadirkan keadilan substantif. Artinya, keputusan hakim tidak berhenti pada penerapan bunyi pasal, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, hermeneutika menjadikan hukum lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, ekonomi, budaya, maupun lingkungan hidup. Peraturan yang dibuat puluhan tahun lalu tetap dapat diterapkan sepanjang ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun demikian, teori ini juga memiliki kelemahan karena memberi ruang yang cukup kepada hakim dalam melakukan penafsiran. Terdapat kemungkinan munculnya perdebatan putusan antara satu hakim dengan hakim lain. Oleh sebab itu, argumentasi hukum harus disusun secara rasional, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kita kaitkan dengan praktik hukum di Indonesia, hermeneutika memiliki peranan yang sangat penting. Banyak putusan pengadilan yang tidak hanya menggunakan penafsiran gramatikal, tetapi juga menggunakan pendekatan historis, sistematis maupun teologis agar tujuan hukum dapat tercapai. Apabila perkara tersebut diperiksa di pengadilan, hakim tidak cukup hanya membaca ketentuan mengenai perizinan pertambangan. Hakim juga harus mempertimbangkan tujuan perlindungan lingkungan hidup, hak masyarakat adat, kepentingan pembangunan daerah, serta hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Pendekatan inilah yang mencerminkan penerapan hermeneutika hukum. Dalam konteks penegakan hukum modern, hermeneutika juga memiliki hubungan erat dengan tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika tujuan tersebut harus berjalan secara seimbang. Kepastian hukum tanpa keadilan dapat menghasilkan putusan yang kaku. Sebaliknya, keadilan tanpa kepastian hukum dapat menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, hermeneutika hadir sebagai pendekatan yang berusaha menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut. Sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia sekaligus mahasiswa pasca sarjana, saya memandang bahwa pemahaman terhadap teori hermeneutika sangat penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Setiap anggota tidak cukup hanya memahami bunyi aturan, tetapi juga harus memahami tujuan pembentukan hukum sehingga setiap tindakan yang dilakukan benar-benar mencerminkan profesionalisme, proporsionalitas, dan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, teori hermeneutika tidak hanya menjadi kajian akademik di ruang kuliah, tetapi juga memiliki manfaat nyata dalam praktik penegakan hukum sehari-hari, baik oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun profesi hukum lainnya. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa hermeneutika hukum merupakan teori yang memandang hukum sebagai suatu yang harus dipahami secara menyeluruh.
Penafsiran hukum tidak cukup dilakukan melalui pembacaan teks, tetapi juga harus mempertimbangkan sejarah pembentukan undang-undang, tujuan hukum, kondisi sosial masyarakat, perkembangan zaman, serta nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Melalui pendekatan hermeneutika, hukum menjadi lebih responsif terhadap perubahan sosial, lebih mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta lebih efektif dalam mewujudkan cita-cita hukum nasional, yaitu menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan sebagai bahan untuk kuliah pasca sarjana ini. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya teori hermeneutika dalam pengembangan ilmu hukum dan praktek penegakan hukum di Indonesia. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya minta terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.